Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, dan kita melihat sebagaimana karya gereja di dalam dunia ini. Terutama pada masa-masa seperti ini, bagaimana kita sebagai salah satu kesatuan tubuh Kristus terus dipanggil untuk berkarya bersama demi kemuliaan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Maka sesungguhnya itu semua adalah karena hikmat dan kekuatan dari Allah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pembawa firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Nyonya Desi Kwe Sompotan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Merupakan nas pembimbing kita pada minggu hari ini yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dan kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Demikian pengakuan jemaat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 36 sampai 37 yang menyatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Aku
berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 2-3 yang menyatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu membiarkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran Tuhan, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Marilah kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang begitu baik, sungguh teramat baik kepada kami. Hingga pada hari Minggu ini kami boleh kembali mengambil bagian dalam ibadah kami. Tuhan tolong kami, sertai kami dalam ibadah kami. Kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan berkati dia, berikan roh hikmat kepadanya, agar semua yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Diamkanlah suara dalam hati kami Tuhan, biar hanya suara-Mu yang boleh kami dengar. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan
Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dan dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sudah lama kita tidak bertemu, dan pada saat ini puji Tuhan kita boleh bertemu dalam ibadah kita pada hari Minggu ini, walaupun hanya secara daring. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang hikmat. Tentu kita ingat kisah Salomo saat ia mau melaksanakan kepemimpinannya. Tuhan menanyakan apakah yang ia perlukan. Dan Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Salomo tidak meminta hal yang lain. Dengan hikmat itulah Salomo dimampukan Tuhan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekalipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Salah satunya kisah dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Tentu kita masih ingat akan kisah itu. Mereka mengalami kesulitan yang sukar diatasi, dan akhirnya mereka datang kepada Salomo. Baiklah, saya akan bercerita sedikit mengenai kisah dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak. Demikian kisahnya. Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak lelaki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi lelaki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukan anakku. Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak,
Anak yang hidup itu saya punya, dan yang mati itu anaknya. Wanita yang pertama menjawab, tidak, anak yang mati itu kau punya, dan yang hidup aku punya. Begitulah kedua wanita itu bertengkar. Lalu apa yang dilakukan Salomo? Ia menyuruh diambilkan pedang, dan ketika pedang sudah ada, ia berkata, penggalah bayi yang hidup itu menjadi dua, dan berikan separuh kepada wanita, masing-masing wanita ini. Jangan, teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya. Tetapi wanita yang lain berkata, jangan berikan kepada siapapun, penggalah. Akhirnya Salomo berkata, jangan bunuh anak itu, berikan kepada wanita yang pertama, dialah ibunya yang sebenarnya. Salomo tahu hal ini sebab ibu yang sebenarnya mencintai bayi itu, sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita lain supaya anak itu tidak dibunuh. Dan Salomo dapat memutuskan masalah ini dengan hikmat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi menyatakan betapa pentingnya memiliki hikmat, karena sumber hikmat itu sendiri adalah Tuhan. Hikmat manusiawi, duniawi hanya terbatas bahwa seseorang yang memilikinya beroleh kepandaian dari akal budinya. Sedangkan hikmat yang dituliskan di kitab Amsal ini lebih menekankan hikmat yang berasal dari Tuhan. Pada ayat 14 dan 15 digambarkan tentang betapa berharganya hikmat dari Tuhan itu. Di sana dikatakan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Gambaran ini menegaskan bahwa hikmat dari Tuhan itu tidak ternilai harganya. Hikmat manusia bisa membuat kita pandai dan berakal budi. Sedangkan hikmat dari Tuhan mengantar kita mengalami kebahagiaan. Itulah yang dituliskan pada ayat 13a. Hikmat dari Tuhan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan maksud dan rancangan Tuhan. Maksud dan rancangan Tuhan pasti jauh lebih baik dari rancangan kita sendiri. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah mengapa hikmat dari Tuhan mengantar kita mengalami kebahagiaan, karena kesediaan kita untuk dipimpin oleh hikmat Tuhan menjadikan hidup kita ada dalam rancangan Tuhan yang mendamaikan dan hidup dalam damai sejahtera. Contohnya bisa barangkali diberikan di dalam gereja misalnya.
Kalau kita mengambil keputusan dari satu persoalan, satu masalah di gereja, kita sering mengambil keputusan kita sendiri, dari hikmat kita sendiri. Saya mengambil keputusan saya sendiri, Bapak A mengambil keputusannya sendiri, Ibu B mengambil keputusannya sendiri menurut hikmatnya sendiri. Yang pada akhirnya masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan baik. Namun hikmat dari Tuhan, kita akan mempertimbangkan keputusan yang hanya untuk memuliakan Tuhan. Contoh lain misalnya di dalam keluarga. Kalau kita mengasuh anak atau cucu kita dan mengandalkan hikmat kita sendiri, kita akan membuat anak dan cucu kita bertumbuh secara intelektual. Namun dengan hikmat Tuhan, dia akan bertumbuh secara rohani, secara spiritual. Hal ini penting untuk kita pahami karena di dalam hikmat yang dari Tuhan itu terkandung kuasa ilahi yang terbesar. Ayat 19 dan 20 menegaskan hal itu. Bahwa dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Jadi penting sekali bagi kita mengalami kehidupan yang dikuasai dengan hikmat dari Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita memahami betapa pentingnya hikmat yang dari Tuhan bagi kehidupan kita. Tanpa hikmat dari Tuhan, kita bisa tersesat di jalan kehidupan kita. Situasi masa kini diwarnai dengan teknologi informasi yang mau tidak mau begitu menguasai kehidupan kita. Hampir semua orang saat ini memiliki telepon genggam atau handphone atau biasa kita sebut HP di tangannya. Bahkan anak-anak, cucu-cucu kita saat ini harus bahkan diharuskan belajar melalui HP mereka. Di satu pihak HP dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, namun di pihak lain dapat juga memberi dampak yang negatif. Berbagai informasi ada di dalamnya. Baik informasi yang positif maupun yang negatif. Berbagai tontonan maupun games yang ada di dalamnya, baik yang positif maupun yang negatif. Kemajuan teknologi informasi membawa kita semua tanpa terkecuali memasuki era digital yang tidak dapat dibendung dan tidak dapat dihindari. Dan hal ini juga dapat kita rasakan terutama untuk oma opa, tante om, dan saya juga. Rasanya gagap teknologi. Apalagi kalau dibilang ada ibadah meeting Zoom. Pertama saya nggak bisa mengandalkan cucu saya. Saya rasa ibu-ibu yang lain, oma opa juga pasti begitu. Kita bingung, tapi pada akhirnya kita harus mengikuti era pada saat ini, era digital. Kita bisa meminta tolong dari anak kita atau cucu kita agar kita boleh mengikuti ibadah seperti pada hari Minggu ini, ibadah melalui online, melalui daring. Dan
kita belum tahu sampai kapan situasi akan berubah hingga kita boleh kembali beribadah tatap muka, bersalaman, berpelukan, cipika-cipika, bersenang-senang, bertemu dengan teman. Tapi pada saat ini, tante, om, ibu-ibu yang kekasih, kita masih mengadakan ibadah melalui daring yang online maksudnya. Dan kita bisa minta tolong anak cucu kita, tolong opa, tolong oma, supaya bisa mengikuti segala kegiatan, terutama ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga. Dalam situasi seperti ini, hikmat yang dari Tuhan semakin kita perlukan. Hikmat yang dari Tuhan memampukan kita untuk memilih dan memilah untuk hanya mengakses konten-konten yang positif. Ada banyak konten yang positif. Ada renungan firman Tuhan. Ada kutipan kata-kata bijak. Ada cerita-cerita inspiratif yang menguatkan iman. Ada film-film rohani, ada lagu-lagu rohani dan lain-lain. Gereja kita GPIB juga memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan adanya radio streaming internet GPIB. Juga ada program sapaan firman Tuhan pagi jam 5 dan malam jam 20, jam 8 malam. Program morning call dan night call. Ini dapat kita ikuti di YouTube pada channel Departemen Pelkes GPIB. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi dunia selalu berubah. Kemajuan teknologi yang begitu pesat sudah sangat menguasai kehidupan kita. Situasi ini menuntut kita untuk semakin mampu mengendalikan diri dalam tuntunan Tuhan. Jika tidak, kita akan tersesat dalam menjalani hidup ini. Untuk itu perlu senantiasa memohon agar Tuhan menuntun kita dengan hikmat-Nya. Dalam kesediaan kita untuk hidup dekat dengan Tuhan dan menjalaninya dalam takut akan Tuhan, maka hikmat yang dari Tuhan membuat spiritualitas kita berkembang dengan baik. Kita pun dimampukan untuk senantiasa berjalan di jalannya. Jalan yang penuh dengan damai sejahtera untuk senantiasa memuliakan nama-Nya. Amin.
bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan dengan firman-Mu. Biarlah kami hidup mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan, karena hikmat-Mu yang luar biasa, yang senantiasa menyelamatkan kami. Kami boleh berjalan dalam terang seturut dengan hikmat Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Dikau Tuhan dalam segala pergumulan kami dalam rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi, pergumulan kami dalam pelayanan kami di gereja-Mu GPIB Shalom. Biarlah Tuhan berikan kami masing-masing hikmat yang daripada-Mu, agar segala sesuatu, apapun yang kami putuskan dalam segala pergumulan kami, pergumulan gereja-Mu, boleh kami putuskan sesuai dengan hikmat yang daripada-Mu. Dengan demikian nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami semua dengan hikmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga bersehati berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, jemaat GPIB Shalom di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah di hari Minggu ini, mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang Tuhan berikan pada kami dengan hikmat yang daripada kami, hingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa khusus bagi tim IT kami. Berkati mereka, berikan mereka senantiasa roh hikmat, agar kecanggihan teknologi tidak membuat mereka menjadi berbangga hati, tapi mereka mau tekun terus ada melayani Tuhan dalam era digital pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kekasih kami, di mana mereka sudah boleh menyelesaikan studi mereka, studi lanjut mereka di tingkat yang lebih tinggi. Namun Tuhan, mereka tetap belajar dari rumah. Untuk itu Tuhan, tolong akan anak-anak kami, tolong akan kami sebagai orang tua yang mendampingi mereka dalam begitu banyak kesulitan bagi orang tua dengan keadaan yang teknologi yang lebih canggih.
Tuhan tolong anak-anak kami, biarlah mereka dengan sukacita boleh belajar walaupun dari rumah, dan orang tua boleh mendampingi. Berikan roh hikmat kepada orang tua agar mereka juga boleh ikut menjadi lebih pandai dengan teknologi yang terus berkembang saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk KMJ kami, Pendeta Aprianus Libat bersama keluarga. Tuhan Yesus dampingi mereka, berikan mereka juga selalu kesehatan yang baik, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Walaupun kami tidak bertemu satu dengan lain, tapi Tuhan terima kasih kami boleh saling menyapa, saling menguatkan, saling berdoa melalui ibadah daring ini, melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, dari tempat sini dan di rumah kami masing-masing, kami teringat akan kekasih-kekasih kami yang sedang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Kami mau berdoa untuk Ibu S. Laimadi dalam perawatan di rumah, Nyonya Rustini Harantung, Nyonya Doli Pinaria, Nyonya J. Nahumuri, Nyonya M. Sakwirela, Nona Mary Lohena Pesi, Bapak Sarono, Bapak Bambang Trajutrisna, Nyonya Heni Parengkuan, Bapak Cyril Parera, Nyonya DP Siahaya, Nyonya R.E. Kaligis, Bapak J.M. Aritonang, Bapak Charles Kwe, Bapak John Samalo, Bapak S.D. Manafe, Nyonya Julia Wowor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro. Tuhan Yesus, Engkau kenal akan anak-anak-Mu. Hampiri mereka Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka, mereka rindu untuk boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan dan pemulihan yang prima daripada-Mu. Kami undang Tuhan untuk datang kepada mereka, jamah sakit mereka dan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga sektor pelayanan 1, keluarga Nyonya M. Sinaga. Sektor pelayanan 2, keluarga Suprihatno. Sektor pelayanan 3, keluarga Tangi Simamora. Sektor pelayanan 4, keluarga Nyonya Diana Mailuhu. Sektor pelayanan 5, keluarga Nyonya R. Lubis. Sektor pelayanan 6, keluarga Robert D. Powell. Tuhan Yesus, kami bawa kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam susah dan senang mereka. Biarlah mereka senantiasa juga menyatu dengan kami dalam doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa, bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun hari ini dan di sepanjang minggu ini. Kami mau berdoa dan bersyukur bersama Nyonya Nurmala Tarigan yang berulang tahun pada tanggal 30 Agustus. Nyonya P. Pongtuluran 30 Agustus. Nyonya Pinta Omas Tobing pada tanggal 30 Agustus. Bapak Hendriko D.M. Simamora pada tanggal 31 Agustus. Nyonya Ripka S. Atamai pada tanggal 1 September. Nyonya Emadian S. Pemba pada tanggal 3 September. Bapak Abraham Rasto Edi pada tanggal 5 September. Bapak Yopi Tambunan pada tanggal 5 September.
Nona Krishna Lestari Ningtyas pada tanggal 5 September. Tuhan Yesus berkati mereka dengan panjang umur, kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan juga untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk pengurus dan pemilihan pengurus dari kelima pelkat dan pelayan PAPT yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini siapkan mereka Tuhan, mereka yang Tuhan utus dan yang Tuhan mau pakai. Biarlah siapkan mereka agar dalam pemilihan pada hari ini semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang memilih, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang akan melengkapi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang akan kami pinta juga Tuhan kepadamu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran menteri dan juga semua aparat di negara kami ini, dari pusat hingga di daerah. Tuhan tahu akan keberadaan bangsa dan negara kami dalam segala pergumulan kami. Tuhan tolong kuatkan kami semua, terutama pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, serta semua pengurus dan dalam jajaran pemerintahan, agar mereka boleh bertindak, melaksanakan tugas seturut dengan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan persatukan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, banyak yang harus diselesaikan oleh bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19. Tuhan tolong, biarlah semua usaha pemerintah mendapatkan hasil yang terbaik, vaksin yang terbaik. Biarlah mereka semua tidak lupa mengandalkan Tuhan. Biar semua Tuhan, kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, banyak yang akan kami pinta daripadamu, tapi kami yakin dan percaya karena lidah kami keluh karena dosa kami, tapi Engkau Tuhan tahu akan segala kerinduan dan kebutuhan kami. Ya Tuhan, dalam penyasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23a yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain. Dan terima serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Mas silakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ucapan terima kasih. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini secara online mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Nyonya Desi Kuis Sompotan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibu dan keluarga serta pelayanannya. Ibadah keluarga, jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu
pada tanggal 2 September 2020 dengan paduan secara daring online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.